pagi anak-anak. Kalian apa kabar? Syukurlah kalau baik. Oh ya, tadi sebelum mata pelajarannya Ibu, kalian masuk mata pelajaran apa? Oh, bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, sekarang masuk di mata pelajarannya Ibu ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa? Oke, baik. Ibu aja yang pimpin kalau begitu dan. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya Ibu pimpin, berdoanya menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu nama Ibu belum? Soalnya kan kebetulan Ibu di sini guru baru ya. Oke, beberapa sudah ada yang tahu. Nah, jadi Ibu memperkenalkan diri lagi ya, agar kalian semua bisa tahu namanya Ibu. Oke, perkenalkan, namanya Ibu Niputu Lianasari. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling. Oke, ada yang mau ditanyakan seputaran Ibu? Oke, tidak ada. Oke, sekarang kita bisa mulai ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, Ibu akan buka PPT-nya dulu. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pendekatan konseling naratif. Sudah pernah dengar itu apa? Atau sudah ada yang tahu apa itu pendekatan konseling naratif? Oke, Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan konseling naratif. Ibu harapkan kalian mendengarkan dengan seksama ya. Oke, sebelum kita masuk ke pengertiannya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkatnya pendekatan naratif. Jadi, pendekatan naratif dikembangkan pada tahun 1980-an. Oleh siapa, ada yang tahu? Oke, oleh Michael White, seorang pekerja sosial dan terapis keluarga yang berasal dari Australia Selatan. Dan David Edstone adalah seorang psikolog dan terapis keluarga yang berasal dari Selandia Baru. Oke, bisa dimengerti? Oke, dan konseling naratif ini menerima perhatian di seluruh dunia sejak dipublikasikannya buku mereka yang di Amerika Utara pada tahun 1990 yang berjudul terapi naratif muncul dari lingkungan filosofis postmodernisme. Jadi konseling terapi naratif ini muncul dilihat dari lingkungan filosofis postmodernisme ya. Oke, yang selanjutnya pengertiannya. Nah, konseling naratif ini merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita atau narasi. Jadi di sini dia menggunakan cerita atau narasi. Dan yang selanjutnya, konseling narasi ini berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseling membawa ke dalam proses konseling. Jadi pendekatan konseling narasi ini dia mengeksplor cerita si konseling ini untuk dibawa ke dalam pas di konseling nanti, begitu. Dan terapi naratif merupakan suatu pendekatan konseling yang dilakukan dalam bentuk individual maupun kelompok. Jadi bisa dilakukan secara individual ataupun kelompok. Dengan mengajak klien bercerita, mengungkapkan pengalaman terkait masalahnya. Nah, itu dia tadi, dengan menggunakan cerita ataupun narasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu akan lanjut. Yang selanjutnya adalah hakikat manusia. Nah, berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling berdasarkan konseling naratif ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Di sini Ibu mempunyai 3 poin. Poin yang pertama,
perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Praktisi naratif tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang kehidupan klien daripada yang mereka lakukan. Bisa dipahami? Oke, poin yang kedua, klien adalah penafsir utama pengalaman mereka sendiri. Jadi klien adalah penafsir utama, seperti itu. Oke, poin yang ketiga, praktisi naratif melihat orang sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari dunia pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi tetapi tidak diarahkan oleh terapi. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, gue akan lanjut. Yang selanjutnya adalah tujuan konseling naratif. Jadi seperti yang kita ketahui, konseling-konseling lain mempunyai tujuan, konseling naratif juga tentu mempunyai tujuan. Adapun tujuannya, atau mungkin ada yang sudah tahu tujuannya? Oke, ternyata belum ada. Ibu akan jelaskan sedikit. Tujuan umum dari konseling naratif adalah mengundang klien mendeskripsikan pengalamannya dengan bahasa yang baru dan segar. Jadi menggunakan bahasa yang baru dan segar. Melalui bahasa yang baru, klien dapat mengembangkan makna baru dari masalah-masalah pikirannya. Nah, masalah pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Nah, dengan menggunakan bahasa yang baru dan segar diharapkan masalah-masalah pikirannya dari klien, perasaannya, dan tingkah lakunya. Dalam konseling ini juga kalian diharapkan mampu mengembangkan kesadaran bahwa banyak faktor termasuk budaya yang mempengaruhi hidupnya. Oke, bisa dipahami? Oke, gue akan lanjut. Konseling naratif juga memiliki tujuan untuk membantu konseli dalam mengidentifikasi dan membentuk kembali persepsi tentang dirinya yang ditulis ulang secara kreatif untuk hidup yang lebih positif bagi penderita gangguan komunikasi. Nah, ini menurutnya Word dalam Rahmawati 2015. Oke. Yang selanjutnya, ciri-ciri konseling naratif. Adapun kita bisa mengetahui itu konseling naratif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Di sini Ibu mempunyai 3 poin. Poin yang pertama, pendekatan naratif menggunakan pertanyaan sebagai cara untuk melibatkan klien dan memfasilitasi mereka melakukan eksplorasi diri. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Poin yang kedua, menghindari diagnosis dan pelabelan klien atau menerima sepenuhnya berdasarkan deskripsi masalah, membantu klien dalam penetapan pengaruh masalah yang dimiliki dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Oke, poin yang ketiga, membantu klien memisahkan diri dari cerita-cerita yang dominan yang telah diinternalisasi sehingga hati atau pikiran yang seringkali disebut sebagai ruang dapat dibuka untuk menciptakan kisah kehidupan alternatif. Seperti itu. Oke, bisa? Oke, Ibu lanjut ke teknik konseling naratif. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 teknik konseling naratif. Yang pertama itu adalah teknik raising dilemmas, yaitu dia ini memunculkan dilema sehingga klien dapat menguji aspek-aspek masalah yang mungkin terjadi sebelum kesulitannya meningkat. Jadi maksudnya di sini adalah klien ini sudah dapat tahu nih masalah yang mungkin akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Oke, yang kedua,
teknik yang kedua adalah predicting setbacks, yaitu memprediksi kemunduran, sehingga klien dapat memikirkan tentang apa yang dia akan lakukan jika dihadapkan kepada kesulitan atau masalah. Jadi maksudnya di sini adalah si klien ini sudah tahu nih kalau dia dapat masalah ini, apa yang harus dia lakukan seperti itu. Oke deh. Ada yang mau bertanya? Oke. Ibu anggap kalian sudah mengerti ya. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut ke konseling naratif juga digunakan untuk menangani konflik yang memiliki beragam masalah. Misalnya, yang pertama krisis identitas, yang kedua psikosis, yang ketiga gangguan makan, dan yang keempat penerimaan diri. Seperti itu. Oke, Ibu lanjut ke langkah-langkah konseling. Jadi di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu membangun hubungan. Jadi sebelum memulai konseling naratif, kita harus terlebih dahulu membangun hubungan antara konselor dengan si konseling, agar nanti waktu saat proses konselingnya bisa berjalan dengan lancar, karena hubungan antara konselor dengan konseling sudah terjalin dengan baik, seperti itu. Oke, poin yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Nah, setelah membangun hubungan yang baik antara konselor dengan konseli, maka si konselor harus mengidentifikasi si konseli ini ternyata mempunyai masalah apa sih masalah yang dihadapi saat ini, seperti itu. Setelah diidentifikasi, maka yang ketiga, memfasilitasi perubahan konseling. Maksudnya di sini adalah si konselor jika sudah tahu masalah apa yang si konseli ini sedang hadapi, maka si konselor harus mencari kira-kira teknik apa yang tepat untuk membantu si konseling ini agar dapat memecahkan masalahnya. Kira-kira menggunakan teknik apa yang paling tepat seperti itu. Oke, yang terakhir itu ada evaluasi dan terminasi. Nah, jadi setiap konseling Ibu rasa selalu harus ada evaluasi, agar kita bisa tahu konseling yang sudah kita jalani ini apakah sudah sempurna atau ada yang harus kita perbaiki lagi atau seperti apa. Gitu. Jadi harus dievaluasi kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Ibu akan lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu kelemahan dan kelebihan konseling naratif. Nah, tentu pendekatan konseling naratif ini juga memiliki kelemahan ataupun kelebihan. Jadi, Ibu akan jelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Jadi, kelebihannya di sini Ibu mempunyai 3 kelebihan dari pendekatan konseling naratif. Yang pertama yaitu menghilangkan sikap menyalahkan dan membangun dialog dalam upaya pemecahan masalah. Jadi kelebihannya di sini salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan konseling naratif dapat menghilangkan tuh sikap-sikap yang menyalahkan dan membangun dialog antara konseli dan konselor, seperti itu, agar dapat memecahkan masalah. Oke, yang kedua, klien dapat berkreasi kisah baru dan memungkinkan berperilaku yang baru. Jadi dengan menggunakan pendekatan naratif, kita harapkan klien ini dapat berkreasi kisah baru dan memungkinkan berperilaku yang baru, seperti itu. Dan yang ketiga, klien dipersiapkan terlebih dahulu untuk menghadapi kemunduran atau dilema melalui pertanyaan dari konselor.
Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, kelebihannya itu di sini dengan menggunakan pendekatan konseling naratif, si klien ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk nantinya jika ada menghadapi kemunduran atas dilemanya dengan pertanyaan-pertanyaan konselor yang konselor berikan kepada si konseling tersebut. Oke, kelebihannya itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah, Ibu akan lanjut ke kelemahannya. Baik, kelemahannya juga ada 3 poin. Oke, poin yang pertama adalah pendekatan ini kurang cocok bagi klien yang tingkat intelektualnya kurang memadai. Jadi tidak semua individu dapat diterapkan dengan pendekatan konseling naratif ini, seperti itu. Jadi jika ada yang intelektualnya kurang, tidak cocok menggunakan pendekatan naratif ini. Oke, yang kedua, tidak ada norma yang mengatur harus menjadi seperti apa kepribadian klien nantinya. Seperti itu. Jadi di sini tidak ada norma yang mengatur untuk seperti apa sih kepribadian klien nantinya, apa sih yang kita harapkan kepribadian klien setelah dikonseli ini, seperti itu. Itu adalah salah satu kelemahannya. Baiklah, kelemahan yang terakhir ada pendekatan ini tidak membahas sejarah atau latar belakang masalah klien. Jadi ini adalah salah satu kelemahannya jika menggunakan pendekatan naratif ini. Dia tidak membahas latar belakang masalahnya si klien. Seperti itu. Baiklah, oke. Seperti yang kalian lihat sudah ada kata terima kasih. Itu menandakan berarti materi yang Ibu berikan sudah habis ini. Oke, sebelum Ibu tutup, mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya. Oke, baiklah. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa lagi. Tadi kan pembukaan sudah berdoa, penutup juga harus berdoa ya. Oke, Ibu pimpin lagi doanya. Oke, Ibu pimpin berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sampai di sini saja materi yang diberikan. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian sudah mau mendengarkan penjelasannya Ibu. Sekali lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi semua.